Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarjil Al-Quran Karim. Kita buka halaman 371 Surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Berkali-kali saya sampaikan kha ya. Kha itu makhrajnya harus ngorok di tenggorokan. Jadi soh harus ngorok. Kalau tidak ngorok bukan kha. Fatakum fi sakhratin. Upayakan supaya kedengaran ngorok di kerongkongan.
Inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar inna dzalika min azmil umur. Az ya, bukan sin. Min azmil itu sin. Tapi kalau za ada lidah ngonyol sedikit. Min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin واخفض في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 287 surah Thaha ayat 95. Namun sebelum kita mulai, ingin saya memberi stretching berkaitan dengan kebakaran pasar kemarin. Walaupun ini sebetulnya bencana kecil saja, kecil. Yang besar itu bencana itu kalau menimpa iman kita. Kalau iman kita kemudian tergerogoti, itu bencana besar. Kalau hanya harta, itu kita harus menyikapi itu bencana kecil saja. Dan perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan bala kepada seorang mukmin untuk membinasakan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Allah itu tidak menurunkan bala. Bala itu kalau kata orang Madura belai. Ya. Apa belai ya? Belai. Kalau orang Jawa bilang apa? Bala itu. Bala. Bala itu. Belai. Pada belai. Itu Allah tidak menurunkan itu kepada seorang mukmin kecuali tidak untuk membinasakan, tidak. Tapi untuk apa? Untuk menguji iman kita. Syekh Abdul Qadir Jalani bilang begini, Innal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlikahu wa innama walakin litakhtabirahu. Biar kita paham menyikapi keadaan kapanpun, dimanapun ketika kita diberi ujian oleh Allah, bencana. Innal baliyata la ta'til mu'mina lituhlikahu walakin litakhtabirahu. Innal baliyata, sesungguhnya bala, ujian dari Allah, belai, kata orang Madura,
La ta'til mu'mina, tidak datang belai itu kepada seorang mukmin lituhlikahu, untuk membinasakan, tidak. Ini keyakinan kita. Kenapa? Karena seorang mukmin percaya bahwa qada dan qadar itu semua dari Allah. Dan setiap apa yang dilakukan oleh Allah pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmah di dalamnya. Ada sebuah hadis qudsi berbunyi begini. Hadis qudsi itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hadis itu ada dua. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi namanya. Hadis qudsi itu adalah lafal dan maknanya dari Allah tapi di luar Al-Quran. Itu hadis qudsi. Kalau hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi, semuanya dari Nabi. Tapi tidak ngawur Nabi. Masih ada bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalimat dan maknanya itu dari Nabi. Hadis qudsiynya berbunyi begini. Inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-faqru. Walau aghnaytuhu la afsadahu. Kata Allah bilang hadis qudsi. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu tidak ada bisa memperbaiki imannya kecuali dibuat fakir orang itu. Melarat. Walau aghnaytuhu, seandainya aku membuat kaya pada orang itu, dia akan rusak imannya. Dalam hadis selanjutnya, inna min ibadi la yuslihu illa asqamtu. Di antara hamba-hambaku itu ada orang yang tidak bisa memperbaiki imannya kecuali diberi penyakit. Walau ashastuhu la afsadahu. Andaikan aku beri kesehatan kepada dia, dia rusak imannya. Itu artinya apa? Bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita, terutama khususnya kepada orang mukmin, itu semuanya mengandung hikmah. Ya. Jadi innal baliyata, sesungguhnya belai la ta'til mu'mina, tidak akan datang kepada seorang mukmin lituhlikahu, untuk membinasakan, walakin litahtabirahu. Akan tetapi bala atau belai itu datang kepada seorang mukmin untuk menguji, untuk naik kelas kita. Untuk naik kelas. Begitu ya cara mencikapinya. Betul ya? Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang diuji, yang kena musibah sedang diuji. Kalau kita sabar, kalau kita tenang, kita tegar sambil memohon kepada Allah dan sambil berhati-hati, jangan nyambung kabel sembarangan di pacar. Sehingga konsleting itu diingatkan tetangga-tangga teman-temannya, jangan sembarangan. Ikhtiar itu namanya. Itu pasti akan diganti oleh Allah. Yakinlah. Termasuk yang selamat, apa selamat, tapi bisa kerja kan? Iya. Kalau kaget, bikin kaget, keluarin barang semua, Masya Allah. Itu termasuk seperti itu. Jadi innamal baliyata la lam ta'til mu'mina lituhlikahu wa innama atau walakin litahtabirahu. Bahwa punya bala yang datang dari Allah kepada seorang mukmin itu lituhlikahu, tidak untuk mencelakakan atau tidak untuk membinasakan, tapi untuk menguji sampai semana kesabarannya, sampai mana imannya. Kalau lulus, naik kelas, insyaallah. Dan itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Baik, Bapak. Kita lanjutkan tafsir kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khatabuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bi faqabtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa innaka fil hayati an taqula la misata wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا
Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in ilma kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Qala fama khutbuka ya Samiri. Qala berkata Nabi Musa, setelah Nabi Musa pulang dari gunung Tur, atau sekarang di berita-berita atau di peta-peta itu Gurun Sinai. Jadi gunung Tur itu Turisina namanya dalam bahasa Arabnya. Turisaina di Al-Quran disebutkan seperti itu. Min Turisaina yang sekarang itu Gurun Sinai. Setelah Nabi Musa pulang, kitab Taurat sudah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kaumnya di Palestina itu sudah beralih, sudah menyembah patung anak lembu. Sudah tidak lagi menyembah kepada Allah. Karena demikian Nabi Musa amat sedih dan amat marah pada kaumnya. Yang paling pertama yang dimarahi itu adiknya Nabi Harun. Bagaimana kita baca, kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihjati wala bi ra'si. Sambil memegang tangan kanannya memegang kepalanya Nabi Harun dan tangan kirinya memegang jenggotnya, disentak-sentak, dimarah-marahi Nabi Harun. Karena tidak mampu menghalang-halangi kaumnya menyembah patung anak lembu. Sampai dimarah-marahi. Setelah kuat memarah-marahi Nabi Harun, akhirnya pindah pada Samiri. Bagaimana akan kita kaji pada ayat ini. Qala fama khutbuka ya Samiri. Qala berkata Nabi Musa, fama khutbuka. Apa gerangan yang menjadi concern ma khutbuka? Apa gerangan yang menyebabkan engkau wahai Samiri? Apa gerangan yang mendorong dan menyebabkan engkau membuat patung anak lembu dan kemudian memerintahkan pada kaum Bani Israel untuk menyembahnya? Apa yang mendorong itu semua? Samiri menjawab, qala berkata Samiri, basurtu bima lam yaduru bihi. Basurtu, aku melihat bima lam yaduru bihi, terhadap apa yang mereka Bani Israel tidak melihat pada sesuatu itu. Aku melihat sesuatu di mana Bani Israel tidak melihat. Aku mengetahui sesuatu di mana Bani Israel tidak mengetahui sesuatu itu. Karena seperti yang cerita atau kisah yang sebelum ini saya sampaikan bahwa Samiri ini ketika Fir'aun memerintahkan pembasmian bayi-bayi yang lahir, pembasmian bayi-bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu, berdasarkan penuturan para ahli tenung Fir'aun bahwa kerajaan Fir'aun itu akan binasa dengan seorang laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Akhirnya Samiri ini oleh ibunya disembunyikan dalam sebuah jurang. Sudah kan ceritanya ini kemarin? Ya. Nah, kemudian malaikat Jibril yang memelihara. Sehingga kenal betul pada malaikat Jibril. Oleh karenanya ketika Nabi Musa bertanya, menginterogasi pada Samiri, apa yang mendorong sehingga membuat patung anak lembu itu, kemudian orang-orang Bani Israel terpengaruh. Samiri menjawab, qala basurtu bima lam yaduru, berkata Samiri, basurtu, aku melihat bima lam yaduru, pada sesuatu lam yaduru bihi, yang di mana kaum Bani Israel itu tidak melihatnya. Aku mengetahui sesuatu di mana mereka Bani Israel itu tidak mengetahui terhadap sesuatu itu. Bapak, di awal sekali ketika Fir'aun karam di laut, itu Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina. Jalan kaki. Nah, di tengah jalan kaum Bani Israel ini melihat
berpapasan dengan seorang kaum, seorang kelompok masyarakat yang menyembah patung. Dan kebetulan sekali patung itu patung anak lembu. Jadi kita keluar dari Mesir, nah, Fir'aun kan sudah karam dengan anak buahnya. Nah, kemudian Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa itu keluar dari Mesir menuju Palestina. Di tengah perjalanan itu ketemu dengan sekelompok masyarakat yang menyembah patung anak lembu. Nah, dari sini kemudian Samiri muncul keinginannya untuk membuat patung anak lembu, di samping pengetahuannya tentang urusan membuat patung itu. Dan kemudian dibuatlah patung itu, ingat pada peristiwa yang lama, peristiwa lama di mana kaum Bani Israel terpengaruh dengan anak patung. Makanya di ayat sebelumnya disebutkan, nah itu ayat 88. Fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Ini Tuhan kalian semua dan Tuhannya Musa juga. Tapi Musa sudah lupa cari Tuhan ke Gunung Tur. Kata Samiri, ngapain jauh-jauh ke Gunung Tur? Tuhannya ada di sini. Berupa patung anak lembu ini. Jadi asumsi pemikirannya Bani Israel dibawa lagi terhadap situasi sebelumnya ketika keluar dari Mesir, ketemu dengan kelompok masyarakat yang menyembah patung anak lembu. Oleh karenanya pada ayat berikutnya ketika Samiri itu menjawab fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi faqabattuhum tatan, maka kemudian aku menggenggam qabdatan, satu genggaman min atharir rasuli, dari bekas seorang rasul. Nah, bekas seorang rasul ini ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwa bekas telapak kaki kuda yang ditumpangi dan dinaiki oleh malaikat Jibril. Jadi rasul di sini yang dimaksud dalam malaikat Jibril. Jadi kuda itu kan jalan. Nah, kemudian setiap bekas tanah yang dilewati kakinya kuda, malaikat Jibril itu hidup, rumput, subur. Jadi telapak kakinya, jadi kalau tanahnya di Hasan itu kudanya malaikat Jibril lewat di itu udah subur semua, tumbuh. Artinya membawa kehidupan. Dari situ Samiri memahami rahasia itu, kemudian diambilkan dari debu, di mana debu itu di bekas telapak kudanya malaikat Jibril, kemudian dilemparkan kepada adonan calon patung anak lembu, sehingga bersuara, hidup, bersuara. Kemudian di ayat di atas itu tadi yang saya baca, hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiya, ayat 88. Ini Tuhan kamu, Tuhan kalian, dan Tuhannya Musa juga. Cuma Musa sudah lupa. Nah, itu. Masih cari-cari ke Gunung Tur Sina, ke tempat yang jauh, padahal Tuhannya ada di sini. Kurang ajar benar ini kan. Itu jawabannya Samiri ketika ditanyakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa semakin jengkel. Karena jawabannya kan diplomatis, jawabannya. Qobab datan min athari rasul fanabattuha, dan kemudian kami melemparkan kepada qabdah, genggaman itu berupa debu itu, wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan demikianlah sawwalat li nafsi, telah membujuk kepadaku. Apa yang membujuk? Siapa yang membujuk? Nafsuku. Ini ayat, potongan ayat ini membawa pendengar atau mitra bicara pada peristiwa ketika Bani Israel keluar dari Mesir, dan di tengah jalan kemudian ketemu dengan sekelompok masyarakat yang menyembah anak patung lembu. Jadi asumsinya, bayangan pemikiran dibawa ke sana sama Samiri. Kadzalika sawwalat li nafsi, demikianlah aku membuat patung anak lembu itu, sawwalat li nafsi, nafsuku telah terbawa pada peristiwa ketika Bani Israel itu keluar dari Mesir dan ketemu dengan sekelompok masyarakat yang menyembah patung anak lembu. Bagaimana sikap dan tanggapan Nabi Musa ketika mendengar jawaban Samiri?
Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la mitata wa inna laka mau'idan lan tukhlafa. Qala berkata Nabi Musa, fadhhab, pergilah kamu, jangan ada di sini. Karena memang Samiri ini orang terpandang dan termasuk rombongan yang ikut pulang, yang ikut keluar dari Mesir ketika Fir'aun dan anak buahnya itu karam di tengah lautan. Termasuk yang ikut rombongan Samiri ini. Orang terpandang memang. Dan orang suka dengan tangan, suka bersedekah. Oleh karenanya ketika dalam sebuah tafsir diceritakan ketika Nabi Musa akan membunuh Samiri, ya. Ketika Nabi Musa akan membunuh Samiri agar supaya tidak merembet pahamnya atau pemahamannya tentang ketuhanan patung anak lembu itu, oleh Allah dicegah. Jangan dibunuh. Itu as-sakho, murah hati, murah tangan. Jadi masih ada dikasihani juga oleh Allah, walaupun orang itu bejat, tapi ringan tangan, gampang abri orang yang menolong. Itu masih dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, Samiri ini. Walaupun orang jahat sampai mempengaruhi keyakinan orang dengan cara membuat patung anak lembu akan dibunuh oleh Nabi Musa, tidak diperkenankan oleh Allah. Jangan dibunuh. Itu orang suka menderma, suka bantu, suka menolong. Barangkali kita juga seperti itu. Mudah-mudahan kita terdorong untuk suka menolong, suka memberi dan sebagainya. Itu di tafsir Sawi juga ada di sebelah kanan seperti itu. Qala, berkata Nabi Musa, pergilah engkau wahai Samiri, fa innalaka sungguhnya laka bagi kamu ada adab. Fa innalaka sungguhnya bagi kamu ada adab fil hayati, dalam kehidupan dunia, antakula la misata. Adab itu berupa ucapan kamu terus-menerus. Kamu berucap terus-menerus la misata. Jangan terjadi persentuhan antara aku dan kalian jangan menyentuh aku. Ini artinya simbol bahwa Samiri itu dikucilkan. Simbol bahwa Samiri itu diboikot. Kalau jangan jual ke Samiri, dan kalau beli jangan diperkenankan. Artinya diboikot di Samiri ini. Perintahnya Nabi Musa. Bapak, menarik untuk kita kaji. Di sini Allah menceritakan tentang jawaban Samiri itu dengan laka. Fa inna laka. Padahal laka itu dipergunakan untuk melukiskan sesuatu yang bersifat keuntungan. Saya mengadopsi atau meniru cara guru saya ketika menjelaskan sebuah kitab, dikorelasikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Termasuk saya mengikuti langkah-langkah beliau. Di sini, di dalam ayat yang saya baca tadi, wa indalaka, laka. Beda dengan alaika. Ini bahasa Arab, canggihnya bahasa Arab. Laka, bermanfaat untuk engkau. Alaika, celaka untuk engkau. Jadi kalau laka, konotasinya sesuatu yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, alaika, sesuatu dikonotasinya melukiskan sesuatu yang mencelakakan pada seseorang. Jadi laka, inna laka. Kenapa? Ada siksaan kok kemudian disebut laka. Ini pencemahan dan ejekan kepada Samiri. Ejekan. Di dalam Al-Quran ada beberapa di tempat yang lain. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Alimin. Fabasyirhum, maka berilah berita gembira kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih. Adab kok dibilang berita gembira? Ya kan? Itu tujuannya apa? Untuk mengejek, untuk mencemuh.
Di adab beritahu itu, saya beri berita gembira kamu akan mendapatkan adab. Itu kan mengejek itu. Jadi ini sama dengan ini. Di sini kalimatnya wa innalaka mau'idan lan tukhlafa. Wa innalaka punya manfaat pada kamu. Padahal adab itu artinya mengejek. Sama dengan ini. Hadis Rasul ketika mendoakan Sayyidina Ali ketika habis akdun nikah, Rasulullah berdoa begini, barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka alaika. Jadi biar kita paham ketika berlatih, kita ilmu lain bisa kita dapatkan. Ini ilmu kaidah bahasa Arabnya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ada kan begitu? Ya. Wong siapa? Penyanyi luar itu siapa? Hah? Maher Zain. Apa? Maher Zain. Mahir. Kan beginilah artinya. Ini hadis Nabi. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga memberi berkat Allah lakat kepada kamu pada saat roda kamu berada di atas. Pada saat nasib lagi baik, semoga memberi berkatan. Karena tidak mungkin panen melimpah, perhatian hasil dagangan yang melimpah. Kalau tidak diberi keberkatan oleh Allah, celaka. Itu maknanya lakat bermanfaat kepada kamu. Wa baraka alaika dan semoga memberi berkat Allah kepada engkau alaika ketika roda berada di bawah. Ketika kamu krisis, ketika kamu seret penghidupan, penghasilan, sebagainya, pertanian kemudian tidak berhasil, semoga memberi berkat. Berkat apa? Beri ketabahan, kemudian beri ketenangan pikiran sehingga bisa merencanakan sesuatu ke depan. Tapi kalau sudah pusing kepala, tidak bisa berbuat dan merencanakan sesuatu. Iya kan? Otak marah-marah terus. Itu nggak bisa merencanakan sesuatu dengan baik, dengan tenang. Wa baraka alaika dan semoga memberi keberkatan Allah kepada kamu alaika pada saat kamu mendapatkan musibah, pada saat kamu mendapatkan bencana, pada saat penghasilan seret, ekonomi seret dan sebagainya. Semoga memberi keberkahan. Keberkahan apa penghasilannya seret? Ya keberkatan hati diberi ketenangan, hati diberi kesabaran sehingga dengan tenang dan sabar hati otak kita bisa berjalan, berpikir normal bagaimana berencanakan ke depan. Itu makna lakat dan alaika. Nah di sini juga begitu. Kalau yang di sini maknanya pelecehan dan mencemooh atau ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh yang begini. Misalnya di dalam akhir surah Al-Baqarah ayat terakhir itu disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ma kasabat. Ada apa dulu? Ada. Laha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Coba terjemahnya berapa? Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Bukan itu. Gitu. La yukallifullah itu. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan. Dia mendapat pahala. Terus. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa. Ketika pahala. Ketika alaiha siksa. Betul kan? Ini laka hanya kata-kata mitra bicaranya saja, domirnya sambungannya. Ini laha sama pakai laha dan alaiha. Jadi laha bagi
Dia dapat pahala apa yang dikerjakan, walaiha, dan dapat siksa dari apa yang telah berbuat. Ini sama dengan ini pengertiannya. Jadi antara laha atau laka, lana dengan alaina, alaika itu beda maknanya. Beda maknanya. Walaupun sama-sama domir. Lan tukhlafa wa inna laka mau'idan lan tukhlafa wa inna laka, dan sungguhnya bagi kamu ada adab mau'idan pada satu masa yang dijanjikan, lan tukhlafa yang tidak bisa dihindari adab itu. Jadi di dunia dikucilkan, diisolir, diboykot, di akhirat kelak mendapatkan adab dari Allah yang pedih yang tidak bisa dihindari oleh Samiri. Wadur ila ilahika alladhi yadhalta alaihi akifa. Setelah memarah-marahi dan mencemooh Samiri, kemudian Nabi Musa beralih pada Tuhan patung anak lembu itu. Wadur, coba kamu lihatlah ila ilahika kepada Tuhan kamu, alladhi yadhalta alaihi akifa, alladhi yadhalta yang senantiasa engkau alaihi kepada ilah itu, kepada Tuhan yang kau buat itu, akifan tekun menyembahnya. Coba perhatikan patung anak lembu yang kau buat itu dan kemudian kalian sembah. Lanuharriqannahu, demi Allah sungguh akan kami bakar patung itu. Tumalanansifannahu, kemudian kami hamburkan patung itu. Setelah dibakar, debunya dihamburkan fil yammi, ke dalam lautan, natfan, dengan menyebar. Jadi patung-patung itu akan dibakar oleh Nabi Musa, abunya akan dibuang ke lautan. Kita selesaikan kisah Nabi Musa ini. Tinggal sedikit ayatnya. Tinggal 1, 2. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa. Sesungguhnya ilahukumullahu, Tuhan kalian semua Allah, hanya Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Ini la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ketiga-tiganya ada di dalam Al-Quran, sebagaimana kemarin saya jelaskan. La ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Wujud tidak ada. Sifat wujud tidak ada dalam Al-Quran. Kalau bako, basor, alimun, itu ada. Nah, kemudian oleh Pak Said tadi disampaikan itu di tengah orang banyak. Waktu ceramahnya, ya pantas, sekarang orang awam ya. Nah, kemudian protes. Nah, hanya salah tempatnya saja. Jadi dalilnya wujud, qidam, baqa, mukhalafah itu kan begitu sifat wajib kita yang dicetuskan, yang dirintis oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Wujudnya tidak ada dalam Al-Quran sifat wujud. Kalau baqa, mukhalafah itu ada. Nah, dari mana wujud itu kok kemudian Imam Asy'ari menggunakan sifat wujud itu? Ya dari sini, la ilaha illa anta. Kalau ada kata-kata seperti itu kan berarti Allah ada. La ilaha illa huwa. Ketika ada kata-kata seperti itu kan berarti Allah wujud, ada. La ilaha illa ana. Ketika ada kata seperti itu berarti Allah ada. Nah, ada itu adalah sifat wujud itu. Wujud, tidak, baqa, dan seterusnya. Ini Bapak. La ilaha illa huwa. Wasi'a kulla syai'in ilma. Wasi'a maha luas kulla syai'in, kepada setiap sesuatu apa yang luas ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah mencakup dan meluas segala sesuatu terhadap apa saja, yang tampak maupun yang disembunyikan, yang kecil maupun yang besar, yang samar-samar maupun yang jelas. Itu tampak ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Kadzalika demikianlah naqussu, kami mengkisahkan, menceritakan 'alaika terhadap engkau, wahai Nabi Muhammad. Nah, alaika di sini sudah setep pada Nabi Muhammad karena wahyu ini turun pada Nabi. Muhammad, aku ceritakan ini semua terhadap kamu, min amba'i ma qad sabaq, dari berita-berita penting. Jadi sudah pernah saya sampaikan ini. An-naba'u dengan al-khabaru sama-sama berita. Cuma bedanya kalau an-naba'u itu berita penting. Berita penting. Tapi al-khabar bisa berita itu penting atau berita tidak penting. Al-khabar. Tapi kalau berita penting, an-naba' kata di dalam Al-Quran. Kadzalika demikianlah naqussu, kami menceritakan atau mengkisahkan alaika terhadap engkau wahai Nabi Muhammad min amba'i ma qad sabaq, dari berita-berita penting
Ma qad sabaq, umat qad sabaq yang telah lampau, atau peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, wa qad atainaka, dan demi sungguh telah kami berikan kepada engkau Nabi Muhammad min ladunna, dari sisi kami, dzikran, zikirnya, zikir yang maksud sini Al-Qur'an. Ya, jadi zikran di sini bukan zikir la ilaha illallah, bukan itu, tapi Al-Qur'an yang dimaksud. Wa qad atainaka, dan demi sungguh telah memberikan kami kepada engkau wahai Nabi Muhammad meladuna, dari sisi kami, zikron, kepada zikir, artinya Al-Quran. Karena itu maka Al-Quran itu namanya selain Al-Quran disebut Al-Zikir, selain Al-Zikir dan Al-Quran disebut Al-Furqan. Oleh karenanya majlis ini kita beri nama Majlis Al-Furqan, karena majlis kajian tentang Al-Quran. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini bacaan la ilaha illallah ya sempurnya kayak lam itu, sempurnanya itu la ilaha illallah. Ada yang menyebutkan kadang-kadang pakai la itu, apakah dekat ke Maduranya apa gimana itu Kiai? Itu kan apa di Arabnya lam itu Kiai. Iya. La ilaha illallah. Maksudnya berubah arti apa enggak ketika Pertanyaannya? la ilaha illallah. Oh, itu hanya dialek saja. Hanya dialek saja antara Madura biasa. Kan apa namanya? A jadi e. Itu kan hanya dialek saja. La ilaha illallah. Hanya dialek saja. Dialek. Terus di la ilaha Ya sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan Madura. Sama saja. di Fatihah itu Kiai. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ya itu kadang-kadang iya. Oh iya, itu makanya dialek itu, dialek. Beda. Antara Sumenep sama Mekacannya sudah lain. Ya. Antara Sumenep dengan Mekacan itu sudah ada yang perbedaan, apalagi antara Madura dengan Jawa. Nah, bukan Jawa dalam artian orang Madura yang ada di Jawa, bukan. Kalau orang Madura yang ada di Jawa biasanya tetap saja iya karena itu. Jadi artinya itu Enggak berubah maknanya Pak Ya. ya. Enggak berubah maknanya. Oh, enggak sampai berubah karena dialek. Malah kita akan lebih seru lagi kalau kita menelusuri sampainya bacaan Al-Quran itu kepada umat-umat yang ada di dunia ini, umat Islam yang ada di dunia. Oleh karenanya Sidina Utsman pada waktu itu membuat 7 cetakan, disesuaikan dengan dialek negeri-negeri yang akan disampaikan Al-Quran itu kepada mereka. Oleh karenanya sampai ada qiraat sab'ah dan sebagainya, itu kan dalam rangka itu. Perbedaan-perbedaan kaum muslimin yang menyebar kemana-mana dengan dialek-dialek yang berbeda. Dengan dialek yang berbeda. Kemudian oleh Sidina Utsman dibuat sesuai dengan dialek mereka. Dialek itu apa ya? Kebiasaan budaya orang menyebut sesuatu huruf. Apa namanya? Dialek intonasinya ya. Iya. Jadi seperti orang Jawa dulu baca alhamdulillah itu alhamdulillah. Itu. Biarin aja, memang sudah. Tapi yang dimaksud hak itu. Iya karena ambudu, iya karena stangin. Nangin. Itu. Enggak apa-apa, Udah sama. Jangan dipaksakan memang sudah logatnya seperti itu, dialeknya seperti itu. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Jadi kalau sudah menyangkut dialek itu sudah tidak bisa kita paksakan. Iya. Kalau saya iya. Iya, kalau ada Jawa-Jawaan iya kayak agak. Hanya jelas. Kalau yang asli Madura iya. Saya kira lain makna. Enggak. Ya, terima kasih penjelasannya Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah guru saya ketika mulang, tapi bukan ke Zaini, ke Hasan Abdul Wafi. Hasan Abdul Wafi itu masih mencuti Bakolil Bangkalan.
itu kalau ngimami ghairil mahlubi alaihim, ghairil mahlubi. Tapi macam-macam itu lari, walaupun kalimatnya seperti itu. Artinya apa? Hatinya itu nyambung pada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan diikuti. Artinya secara syariat, nah itu tidak bisa kita ikuti. Karena yang kita ikuti itu yang syariatnya. Kalau yang hakikat-hakikat itu kita tidak mampu mengikuti mereka, bahkan merusak syariat kita. Merusak syariat kita. Pernah suatu ketika dalam kitab-kitab itu disebutkan begini. Dalam sebuah pengadilan, ada seorang saksi, dan saksi itu min auliyaillah, minal arifin. Nah, kemudian menyaksikan bahwa ini pencurinya, itu buktinya kepalanya bertanduk. Nah, ternyata keluar hukum. Betul-betul keluar tanduknya ini. Betul keluar tanduknya. Dan itu tidak bisa dipergunakan secara hukum, secara syariat. Karena tidak bisa dirumuskan. Tidak bisa dirumuskan. Ada lagi, ada seorang kiai berzina. Kemudian marah masyarakat sekitarnya. Tidak tahu orang kiai itu sedang nyumbet kapal mau karam. Jadi kapalnya bocor, kemudian disumbat. Tapi tampaknya bagi masyarakat yang sekitarnya itu kiai itu berzina, melakukan zina. Padahal hakikatul amri itu sedang nyumpet kapal karena bocor meletak karam itu sompet. Jadi itu kan tidak bisa jadi ukuran, tidak ada rumusnya karena itu ilmu hakikat. Katakan gampangnya sama dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa lah. Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam surah Kahfi kan diceritakan. Kita tidak bisa ikut, secara syariat tidak bisa ikut. Oleh karenanya Nabi Musa bantah terus pada Nabi Khidir. Bantah terus. Karena Nabi Musa memegang syariat, Nabi Khidir memegang hakikat. Paham Bapak ya? Iya. Itu korelasi penjelasan kita berkaitan dengan dialek itu tadi. Jadi kalau dialek tidak sampai merubah makna dan dibiarin saja. Ngamta alaihim tolikin. Masih ada sekarang berkasih nama tolikin. Kalau di Jawa-Jawa yang Jawa Tengahan itu tolikin. Kap. Saya rasa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi.